Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dengan metode daring. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap istiqomah menjalani kehidupan ini dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema penting, yaitu konsep akidah di dalam Islam. Kita awali dengan mengkaji dua ayat dari surat Ibrahim, yaitu ayat ke-24 dan 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Di mana pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Baik, kalau kita kaji ayat ini di dalam kitab tafsir, teman-teman bisa buka di web, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ya, dan banyak lagi dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa yang disebut dengan kalimatan thayyibah di situ adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi kalimat thayyibah. Di mana kalimat ini tentu adalah kalimat yang senantiasa diucapkan, kemudian dimaknai, dipahami, ya, di dalam jiwa-jiwa seorang yang beriman kepada Allah. Maka kalimat thayyibah, atau katakanlah orang yang mengucapkan kalimat thayyibah itu, yaitu orang yang beriman, itu diibaratkan sebagai pohon yang baik, di mana pohon itu memiliki akar yang kokoh, akar yang teguh, akar yang kuat, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Di mana pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim, ya, dengan izin Tuhannya. Ini dimaknai bahwa orang-orang yang beriman itu memiliki pendirian, ya, dasar akidah yang kokoh, yang kuat, yang memiliki cabang yang tinggi, kemudian dari cabang atau pohonnya itu kemudian memunculkan buah setiap musim yang memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah gambaran orang-orang yang beriman, ya. Nah, kemudian saudara sekalian, bicara tentang akidah, maka akidah tentu bagian yang sangat penting, ya, dan sangat mendasar di dalam ajaran Islam. Seperti kita tahu, kita mengenal ada 3 ajaran pokok dalam Islam, yaitu akidah, ibadah atau syariah, dan kemudian akhlak, kira-kira begitu. Iman, Islam, ihsan. Nah, akidah itu salah satu bagian yang sangat penting dan mendasar di dalam ajaran Islam. Kalau diibaratkan sebuah pohon, maka akidah itu adalah akarnya. Akarnya, jadi seperti digambarkan di ayat yang barusan kita baca. Akidah merupakan akar yang dia akan menopang seluruh pohon, ya, baik batangnya, rantingnya, daunnya, dan buahnya.
Di dalam Islam, akidah juga sering diibaratkan sebagai sebuah fondasi, ya, yang merupakan dasar ajaran yang digunakan untuk tempat berpijak seluruh bangunan ajaran Islam. Jadi kalau diibaratkan rumah, akidah itu ibaratnya adalah fondasinya, ya, yang digunakan tempat berdirinya bangunan, ya. Bangunan, apakah itu temboknya, kemudian menopang kayu-kayunya, gentingnya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau akidah yang kuat, itu tentu dapat memperkokoh seluruh bangunan keislaman seseorang. Sebaliknya tentu akidah yang lemah atau akidah yang rapuh itu akan membahayakan bangunan keislamannya. Maka dari pengibaratan seperti ini menunjukkan betapa akidah itu merupakan persoalan yang asasi, persoalan yang sangat mendasar, yang sangat penting. Bahkan manusia hidup ini sebetulnya, ya, dia menjalaninya berdasarkan akidah yang dia yakini. Ya. Dia hidup berdasarkan keyakinannya, berdasarkan akidahnya. Nah, sekarang kita bahas pengertian akidah. Dari sisi bahasa, etimologi atau asal-usul kata akidah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata aqada yaqidu aqdan aqidatan, di mana secara bahasa ini akidah memiliki arti menyimpulkan tali, mengikatkan, mengokohkan, dan mengadakan perjanjian. Aqdan sendiri, aqdan itu artinya simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh, kuat, ya, kontrak, dan juga bisa dimaknai dengan jaminan. Jadi sekali lagi, aqdan itu berarti simpul, ikatan, tali, perjanjian yang kokoh dan kuat, ya, bisa dimaknai kontrak, dan juga bisa dimaknai dengan jaminan. Nah, sementara akidatan atau akidah itu berarti kepercayaan atau keyakinan. Maka kalau dari sisi bahasa, ada kaitan antara aqdan dengan akidatan, yaitu bahwa keyakinan itu tersimpul, tertali, tertambat dengan kokoh di dalam hati manusia yang sifatnya mengikat dan mengandung perjanjian. Nah, sekali lagi, dari sisi bahasa ada kaitan antara aqdan dengan akidah, adalah bahwa keyakinan yang dimiliki oleh seseorang itu tersimpul, terikat, tertambat dengan kokoh dan kuat di dalam hatinya, yang sifat daripada keyakinan itu adalah mengikat dan mengandung perjanjian. Nah, itulah makna-makna akidah dari sisi bahasa. Adapun secara istilah, banyak sekali para ulama yang memberikan definisi tentang akidah. Ya, nanti kita akan kupas 4 atau 5, ya, pendapat para ulama agar memberikan wawasan yang lebih luas tentang berbagai pendapat dari para ulama terkait dengan akidah itu sendiri. Yang pertama misalnya seorang ulama yang sangat terkenal dengan pergerakannya, ya, tarbiyah, yaitu Hasan al-Banna, di mana beliau menjelaskan aqaid sebagai bentuk jamak dari akidah itu artinya adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadikan keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Ya, jadi saya ulangi, menurut Hasan al-Banna, akidah itu artinya perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati kita, yang dengan keyakinan itu mendatangkan ketentraman hati, ketentraman jiwa, kemudian menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Kemudian yang kedua ada Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Beliau juga mendefinisikan akidah bahwa menurut beliau akidah itu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah.
di mana kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, ya, dan diyakini kesohihan dan keberadaannya secara pasti, ya, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi sesungguhnya eh, pengertian akidah yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini juga ada kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna, ya. Jadi kebenaran itu diyakini dengan kuat, ya, di dalam hati, dan diyakini kebenarannya, kesahihannya, diyakini pula akan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Artinya tidak dicampur dengan keraguan-keraguan sedikit pun. Nah, yang ketiga ada Abdul Majid Az-Zindani, ya, dalam kitab Al-Iman. Beliau juga mendefinisikan akidah adalah al-imanul haq. Akidah yang pasti, yang tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun. Nah, di sini ada tambahannya, dan diaktualisasikan dengan amal atau aktivitas sebagai justifikasi pembenaran akidahnya. Jadi kalau menurut Al-Majid Az-Zindani, iman itu tidak sekedar pembenaran yang bersih dari keraguan-keraguan, tetapi iman itu harus dibuktikan, diaktualisasikan dengan amal, dengan aktivitas sebagai alasan atau pembenaran dari akidah yang dia yakini. Yang keempat, ada Dr. Ramadan Al-Buti dalam Kubro Al-Yakiniyah wa Qaumiyah. Beliau juga mengatakan akidah adalah pembenaran serta pengakuan yang sempurna, yang tidak tergantikan atau berkurang, yaitu dengan cara meyakini dan menerima semua rukun Islam dengan penuh keyakinan. Dan yang terakhir, pengertian akidah dari Dr. Husaini Abdullah dalam kitabnya Dirasat fil Fikr Al-Islami. Beliau mengatakan, akidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam, al-kaun, tentang manusia, al-insan, dan tentang kehidupan, al-hayah. Baik sebelum adanya kehidupan dan sesudah adanya kehidupan, serta hubungan semuanya itu dengan sebelum adanya kehidupan dan setelah kehidupan. Nah, ini maknanya sangat luas, ya, saudara sekalian. Jadi akidah itu pemikiran yang komprehensif tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, baik sebelumnya ada kehidupan, ya. Nanti menyangkut dari mana asal-usul kita, ya. Dan sesudah adanya kehidupan, nanti setelah kita mati itu kemana, serta hubungan semua itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Ya, nanti kita akan bicara tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan tentang ini. Itu adalah akidah. Nah, saudara sekalian, dari 5 pendapat para ulama di atas, maka bisa ditarik suatu istilah yang sebetulnya secara substansial masih ada kaitannya, yaitu bahwa akidah itu sebetulnya, ya, jawaban dari 3 pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau dalam istilah Arab sering disebut dengan al-uqdatul kubro, ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan besar, ya, simbol besar gitu. Apa itu? Yang pertama, dari mana, min aina, untuk apa, limadza ataitu, ya. Dan kemudian wa ilainal masir, kemana, ya. Dari mana kamu hidup, untuk apa kamu hidup, dan kemana setelah hidupmu berakhir, ya. Dari mana kamu berasal, untuk apa kamu hidup, dan kemana setelah kamu mati. Nah, jadi 3 jawaban dari pertanyaan ini adalah akidah gitu. Nah, tentu, ya, jawabannya berbeda-beda. Ada yang menjawab, dari mana kamu hidup? Ya, saya hidup berasal dari materi. Untuk apa kamu hidup? Hidup untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya.
Kalau kamu sudah mati, mau kemana? Ya, kembali lagi menjadi materi. Ya, faktanya kalau orang sudah mati, dikubur, ya dia akan kembali menjadi tanah, dan tanah itu materi. Maka kalau tiga pertanyaan itu dijawab dengan materi, materi, dan materi, dari materi, untuk apa, untuk materi, dan kemana setelah mati, materi lagi jawabannya, maka tentu orang itu memiliki akidah materialisme, ya. Jadi menganggap semuanya itu serba materi. Jadi sekali lagi, pada dasarnya akidah itu adalah jawaban atas tiga pertanyaan mendasar itu. Dari mana, untuk apa, dan kemana. Nah, dari pengertian tadi, saudara sekalian, bahwa akidah yang mencakup pemikiran yang menyeluruh tentang alam, manusia, dan kehidupan, yang sebetulnya konkret dari pemikiran yang menyeluruh itu adalah arkanul iman itu tadi. Ya, arkanul iman itu kita tahu adalah rukun iman, di mana rukun iman itu adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta iman kepada qadar, baik maupun buruknya. Yang menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Nubdatun fil Aqidah, dia mengatakan bahwa rukun iman inilah sebagai dasar-dasar dari akidah Islaminya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara akidah, itu bicara tentang keyakinan yang kokoh, yang kuat, ya, terkait dari kehidupan kita, ya, dari mana, untuk apa, dan mau kemana, yang semuanya itu menyangkut rukun-rukun iman. Baik iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, serta iman kepada qadar baik dan buruknya. Nah, saudara sekalian, meskipun kalimat akidah itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Jadi kalau teman-teman mengkaji Al-Quran, membacanya dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, surat An-Nas, itu tidak akan ketemu istilah akidah, ya. Demikian pula di dalam hadis-hadis. Tetapi jika dilihat dari substansi makna akidah dalam bahasa tadi seperti yang kita sebutkan, maka penggunaan kata akidah itu sebetulnya sama dengan istilah iman di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi akidah dan iman itu adalah dua buah kata yang memiliki makna yang sama. Ya, jadi akidah dan iman itu adalah sama. Nah, sementara pengertian iman, ya, iman itu at-tasdiqul jazim al-mutabbiq lil waqi'an dalilin. Ya, jadi iman itu pembenaran yang sifatnya pasti, yang sesuai dengan fakta berdasarkan kepada dalil. Di mana pembenaran itu harus diikuti dengan ketundukan dan penerimaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, akidah itu sama dengan iman. Sementara iman itu adalah pembenaran yang sifatnya pasti, yang sesuai dengan fakta berdasarkan dalil. Ya, jadi tadi ada kesamaan makna juga dengan akidah. Akidah tadi keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang tertambat dengan kuat di dalam hati, yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Iman demikian pula, pembenaran itu yang bersifat pasti, ya, sesuai dengan fakta dan berdasarkan kepada dalil. Nah, pembenaran itu harus diikuti dengan ketundukan dan penerimaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara sekalian, bicara tentang kebenaran, tadi kita singgung bahwa iman itu adalah pembenaran yang sifatnya pasti. Maka ketika bicara tentang kebenaran, tentu kita mengenal ada nilai-nilai kebenaran, ya. Digambarkan dalam sebuah grafik, barangkali seperti ini, ya.
Nah, nilai kebenaran itu ya 100%. Ya, disebut dengan yakin ya. Jadi kalau belum 100% itu nilai kebenarannya belum belum full ya. Jadi kalau 0% itu masih kizib. Kizib itu dusta. Kemudian kalau nilai kebenarannya itu sekitar 25% itu namanya waham ya. Kalau masih 50-50, nah ini benar apa tidak ya? Ya. Antara benar dan tidak, antara yakin dengan tidak. Jadi prosentasenya itu masih separuh yakin, separuh tidak. Separuh ini benar, separuh tidak, itu namanya syak. Ya. Syakun itu artinya keraguan-raguan. Jadi kalau Anda masih ragu, itu berarti masih 50% nilai kebenarannya. Nah, kalau sudah agak naik sedikit, sekitar 75% namanya dhon. Dhon itu condong. Condong kepada kebenaran. Ya. Nah, kalau sudah 95% kurang lebih itu sudah namanya ghalabatul dhon. Ya, atau sudah mendekati kepada keyakinan dan kebenaran. Nah, kalau sudah 100%, itu nilai kebenarannya sudah pada tahapan yakin. Nah, jadi ini strukturnya. Nah, ini juga bisa kita terapkan pada apa namanya aktivitas kita dalam kehidupan kita ketika menghadapi sesuatu ya. Jadi ketika kita harus memilih ya, mantap atau tidak itu kita perlu mengukur. Saya ini posisinya masih pada waham atau ragu-ragu atau sudah yakin betul. Nah, kalau sudah 100% itu berarti yakin. Nah, bicara tentang yakin, ini pun juga ada tiga tahapan, saudara. Yang pertama itu ada namanya ilmul yakin, ya. Yaitu keyakinan akan suatu kebenaran berdasarkan atas ilmu. Yaitu mengetahui suatu kebenaran dengan cara mempelajari ilmu yang sudah ada mengenai pengetahuan tentang hal yang kita pelajari atau yang ingin kita tahu tentang itu. Misalnya kita ingin mengetahui tentang api. Maka kita tahu atau kita bisa tahu api itu seperti apa berdasarkan ilmu yang ya diajarkan kepada kita. Misalnya kita bisa tahu api itu dikemukakan tentang ciri-cirinya api. Api itu rasanya panas, warnanya merah atau kuning kemerahan, bentuknya menjilat seperti lidah ya. Kemudian menghasilkan asap dan seterusnya, ilmu tentang api. Meskipun kita belum pernah melihat api, tapi dengan membaca ya, tulisan, membaca narasi, deskripsi tentang api, kita juga sudah yakin ya. Tetapi keyakinan kita sebatas ilmu yakin. Nah, dari sini kita bisa gambarkan bentuk api sebagaimana ilmu pengetahuan yang sudah dipaparkan tadi, bahwa api itu panas, warnanya kuning kemerahan, ya, bentuknya menjilat seperti lidah dan seterusnya. Nah, ilmu yakin itu bisa dijadikan sebagai salah satu dasar pembenar ya, suatu fakta yang objektif, tetapi masih dalam taraf yang paling rendah. Ya. Namun demikian, perlu kita pahami bahwa meskipun ilmu tadi didapat berdasarkan fakta, kebenaran, ya, tapi ada kalanya dalam penyampaian ilmu itu tidak tersampaikan secara sempurna. Bisa jadi ada kelemahan dari si pembawa ilmu, ya, dari guru, atau ada juga kelemahan dari si penerima ilmu, murid, kira-kira begitu. Maka karena masih mengandung kelemahan-kelemahan tadi, maka ilmu yakin itu belum tentu menghasilkan kebenaran yang objektif. Karena keyakinan akan kebenaran itu hanya didasarkan kepada ilmu saja. Nah, tingkatan yang lebih tinggi namanya ainul yakin. Nah, kalau ainul yakin itu suatu keyakinan akan kebenaran yang didasarkan kepada penyaksian, yaitu mengetahui kebenaran itu secara melihat langsung faktanya. Jadi tidak hanya membaca saja. Tadi membaca api itu
bentuknya, warnanya, rasanya gitu ya, membaca. Tapi kalau ainul yakin itu sudah sampai melihat langsung bentuknya gitu. Tidak sekedar membaca dari buku atau menerima ilmu dari guru ya, tapi melihat langsung fakta yang ada. Jadi misalnya ingin mengetahui tentang api ya dia bisa ikut melihat ya, langsung keberadaan api dan mengetahui kebenaran faktanya. Misalnya kita membakar kayu, ya, kemudian kita melihat di situ ada api, oh bentuknya seperti ini dengan mata kepala kita. Nah, saudara sekalian, ainul yakin itu menjadi dasar pembenar yang lebih objektif atas suatu kebenaran, suatu fakta. Karena orang bisa mengetahui fakta atau kebenaran berdasarkan mata kepalanya sendiri atau melihat langsung kejadian itu. Tetapi tentu saja kelemahannya masih tetap ada, ya. Apa itu? Ya, jika penglihatan kita tidak sempurna atau ada penghalang, maka pandangan kita menjadi terganggu sehingga benda yang kita lihat itu menjadi samar atau tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Misalnya ya, kita melihat gajah tetapi karena terhalang kabut ya, atau mungkin karena mata kita kelilipan gitu, atau mata kita mungkin ada katarak kira-kira begitu. Ya mungkin kita akan menyimpulkan apa yang kita lihat itu seperti bukan gajah, tapi seperti gundukan batu kira-kira begitu, atau itu bukit gitu ya. Maka dengan demikian, ainul yakin pun itu belum tentu menghasilkan kebenaran yang objektif. Karena bisa jadi ada penghalang-penghalang ya yang ada pada diri kita. Ya, ataupun situasi lingkungan yang menghalangi sehingga penglihatan kita itu tidak bisa menangkap fakta yang sebenarnya. Nah, ya meskipun dia bisa menjadi dasar ya, yang objektif, yang lebih objektif dari ilmu yakin tadi, tapi juga masih mengandung kelemahan-kelemahan. Nah, tahapan yang paling tinggi dari keyakinan itu namanya hakul yakin, yaitu keyakinan akan suatu kebenaran berdasarkan pengalaman, ya, yaitu mengetahui secara mengalaminya langsung, mengetahui sesuatu kebenaran itu karena dia mengalami langsung, jadi punya pengalaman langsung, tidak sekedar membaca, tidak sekedar melihat, tetapi dia merasakan dan mengalami langsung atas fakta terhadap sesuatu. Jadi misalkan ingin mengetahui tentang api, ya kita bisa ya dengan cara apa? Oh, api itu katanya guru itu panas. Maka kita bisa membuktikan apakah betul panas ya dengan cara memasukkan bagian badan kita, misalnya tangan kita ke dalam jilatan api, sehingga kita bisa merasakan panasnya api. Ya, jadi hakul yakin itu menjadi dasar pembenaran yang paling objektif atas fakta ya suatu kebenaran. Karena orang bisa mengetahui fakta suatu kebenaran berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri sehingga sulit terbantahkan. Yang sama, ini akhir-akhir ini kita apa namanya ramai dibicarakan tentang peristiwa misalnya G30 SPKI. Apakah itu fakta ada terjadi penyiksaan para jenderal ini ya. Nah, banyak yang mengatakan udah itu bohong, itu tidak disiksa ya, diperlakukan dengan baik, hanya ditembak saja gitu ya. Nah, jadi itu juga suatu keyakinan. Tetapi mana yang lebih meyakinkan tentu adalah ya orang yang kesaksian dari orang yang mengalami langsung peristiwa itu. Nah, maka kemarin di YouTube banyak ditampilkan kesaksian anaknya DI Panjaitan, ya, kesaksian dari putra-putranya Pak Nasution, ya, yang menyatakan bahwa ya itu benar terjadi, ya. Misalnya anaknya Pak DI Panjaitan mengatakan ayahnya ditembak, dan diseret, kemudian badannya dilemparkan ke dalam truk gitu ya, sampai melompati pagar ya.
melihat dengan mata kepala sendiri, yaitu lebih meyakinkan. Nah, nilainya itu sudah ainul yakin, bukan sekedar ilmu yakin. Kalau para pengamat kan hanya mengamati ya, tapi kalau si pelaku langsung atau orang yang merasakan langsung, ya itu keyakinannya tentu lebih bisa mendekati objektif. Apalagi Pak Nasution misalnya, ya dia ditembak karena tidak kena ya, yang kena malah putrinya, ya itu menunjukkan dia mengalami sendiri bahwa peristiwa itu benar terjadi. Nah, itu sudah hakul yakin. Ya. Jadi keyakinannya itu sudah sampai pada tahapan yang pasti bahwa itu adalah sebuah kebenaran, kejadian yang benar. Nah, baik, saudara sekalian, bicara tentang iman tadi. Jadi, iman itu pembenaran yang sifatnya pasti gitu ya. Maka pengertian iman secara bahasa itu pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Ya. Tidak hanya sekedar pembenaran yang sifatnya pasti, tetapi ada pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Maka iman secara bahasa bukan sekedar pembenaran hati saja, tanpa ada unsur menerima atau tunduk. Nah, sehingga kata iman adalah, kalau dalam kajian bahasa, itu fi'il lazim, itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan tasdik itu adalah fi'il muta'addi, dia juga membutuhkan objek. Dari sisi bahasa saja, maka iman itu menuntut adanya pembenaran sekaligus ketundukan, menerima ya, dan tunduk. Nah, oleh karena itu, saudara, pengertian iman secara istilah itu banyak. Pendapat nanti ini silahkan dikaji sendiri, saya hanya bacakan satu saja. Misalnya pendapat Imam Malik, As-Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rawahiyah, Ishaq bin Rahawai, ya, dan segenap ulama ahli hadis serta ahlul Madinah atau ulama-ulama Madinah mendefinisikan bahwa iman itu secara istilah pembenaran yang ada di dalam hati kita. Ya. Kemudian pembenaran dalam hati itu diucapkan, diakui dengan lisannya, dan ya dibuktikan dengan amal anggota badan. Ya. Jadi iman itu unsurnya tasdikun bil qalb, ya, wal qaul bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu istilah dari iman. Nah, yang lain nanti silakan dibaca sendiri. Saya kemukakan ada beberapa pendapat untuk memperluas wawasan dan pemahaman kita tentang iman dan akidah dari berbagai sudut pandang arti secara bahasa maupun secara istilah. Nah, berikutnya saudara, bagaimana iman yang kokoh itu? Tentu kita sebagai orang-orang yang beriman menginginkan iman itu ya kuat, kokoh di dalam diri kita. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa orang hidup itu ya berdasarkan atas keimanannya. Maka kalau imannya benar, imannya kuat, maka hidupnya pasti akan baik. Ya, sebaliknya kalau imannya rapuh, imannya kokoh, tidak kokoh, ya tentu hidupnya tidak akan baik. Nah, dalam definisi yang tadi sudah disampaikan di depan, bahwa iman itu at-tasdiqul jazim al-mutabbiq lil waqi' an dalilin. Itu pembenaran yang sifatnya pasti sesuai dengan fakta berdasarkan dalil. Maka keimanan seseorang itu dikatakan iman yang kuat, iman yang rosih. Rosih itu menghujam dengan kokoh ya, yang mantap, yang kuat. Itu jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama harus ada tasdik atau pembenaran al-jazim yang sifatnya pasti. Sehingga tidak beriman seseorang jika dia membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tetapi diikuti dengan syak ya, atau keraguan-raguan. Jadi, wah, saya yakin kalau Allah itu ada, tetapi apa iya ya? Nah, itu berarti masih mengandung keraguan. Jadi, iman yang kokoh itu ya pembenaran yang sifatnya pasti. Tidak dicampur dengan keraguan sedikit pun. Ya, jadi sekali lagi,
Agar iman yang kokoh, yang kuat ada pada diri kita, maka harus ada tasdikul jazim. Pembenaran itu sifatnya pasti. Yang kedua al-it'an. It'an itu artinya ketundukan dan kepasrahan. Oleh karena itu tidak dikatakan seorang mukmin sejati jika ia membenarkan keberadaan Allah, ya, dan Muhammad sebagai nabinya, sebagai rasulnya, jika ia tidak tunduk terhadap apa yang dibawa oleh rasulnya. Karena iman itu menuntut adanya ketundukan, adanya kepasrahan. Apapun yang dikatakan, difirmankan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, ya dia tunduk terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, jadi itu ada pembuktian akan keimanan itu harus dengan kepasrahan dan ketundukan. Bama atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepadamu dari rasulnya, ya, dari Muhammad maksudnya, fakhuduhu maka ambillah itu, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang olehnya maka tinggalkan. Nah, itu sebagai bentuk dari keimanan. Harus ada ketundukan, kepasrahan. Apa saja yang dibawa Rasulullah kita ambil, apa yang dilarang olehnya kita tinggalkan. Yang ketiga adalah reality atau nyata, bukan khayalan. Sehingga keimanan seseorang pada zat Allah, ya, sampai dia membahas hal-hal yang berkaitan dengan zatnya, aktivitasnya, dan lain-lainnya adalah tidak sah. Ya. Membahas zat Allah itu pasti kita akan berkhayal, mengandai-andai. Ketika kita membaca Al-Quran, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Maka tidak perlu kita membayangkan tangannya Allah terus berapa ya besarnya. Jadi tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jadi pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah, tapi jangan berpikir tentang siapa Allah itu, zatnya seperti apa. Karena tentu kita tidak akan pernah sampai. Kalau kita berpikir zat Allah, ya, maka ya tentu kita akan mengkhayalkan, membayang-bayangkan. Allah duduk di atas arsy misalnya. Kursinya seberapa ya besarnya? Nah, ini hal-hal yang sifatnya khayalan. Nah, iman itu bukan berkhayal, tetapi pembenaran yang pasti, ya, ada ketundukan dan sifatnya bisa dibuktikan, ya, sebuah realitas. Nanti bagaimana cara membuktikannya? Nah, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Yang keempat adalah ada unsur dalil. Akan sia-sia manakala kita membenarkan dan tunduk akan keberadaan Allah dan nabinya kalau tidak dibangun keyakinan akan pembenaran itu berdasarkan atas dalil-dalil. Nah, dalil itu memang sangat penting untuk menentukan kepastian tadi. Dalil sangat penting untuk menentukan kebenaran dan kepastian, pembenaran yang sifatnya pasti tadi. Dan untuk menentukan apakah pemikiran yang diyakini itu sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, dalil secara bahasa artinya petunjuk ke arah sesuatu, baik secara indrawi maupun maknawi. Nah, dalil yang bisa mengantarkan kita kepada keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh itu ada dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli itu dalil rasional, dalil yang digunakan oleh akal untuk membuktikan pembenaran yang pasti, ya, terhadap rukun iman. Ya. Kalau dalil nakli itu dalil normatif yang diambil dari nas-nas suci, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, dan diutamakan hadis-hadis yang mutawatir, dan kalau ayat itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Itu dalil-dalil tentang iman atau dalil tentang akidah. Jadi ada akli, ada nakli. Kita ambil contoh. Nah, dalil akli tadi digunakan untuk objek kajian akidah yang bisa terindra oleh manusia, ya, seperti keimanan akan adanya Allah, ya, sebagai pencipta alam semesta ini. Nah, ini sifatnya indrawi, saudara. Kita hanya dituntut mengimani keberadaannya saja. Maka dengan
mengkaji alam semesta, ayat-ayat kauniyah, bagaimana Allah menciptakan bumi, kemudian apa tata surya gitu ya, bagaimana planet-planet itu bisa bergerak dengan teratur sesuai dengan poros maupun dia melakukan evolusi, rotasi dan evolusi yang begitu teratur ya. Bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung dan sebagainya itu kan indrawi, bisa kita lihat. Nah, maka dengan dalil akli, dengan menggunakan akal kita, maka kita bisa memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta alam semesta. Nah, ini bisa kita lihat pada alam dan keberaturannya serta pada diri manusia sendiri ya, tentang siapa kita. Kita manusia ini makhluk yang begitu sempurna ya, ada anggota tubuh yang begitu lengkap. Maka Allah katakan wa fi anfusikum afala taqilun. Dan pada diri kamu kenapa tidak kamu pikirkan? Nah, itulah dalil-dalil akli dengan pengamatan ya, alam semesta, diri kita dan seterusnya. Nah, keimanan kepada Al-Qur'an sebagai kalamullah itu juga menggunakan pendekatan akliyah ya. Dalil-dalil akal, karena sampai sekarang kita bisa melihat Al-Qur'an ya. Dan Al-Qur'an memang masih terjaga keotentikannya ya, karena Allah sendiri yang telah mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, wa innalahum lahafidun, dan sesungguhnya Allah itu akan menjaga Al-Qur'an itu tetap murni, tetap otentik ya, tidak diubah-ubah oleh oknum-oknum atau oleh rahib-rahib mereka sebagaimana kita dapati pada kitab-kitab yang lain. Demikian pula ya, pembuktian adanya seorang nabi dan rasulnya ya, itu juga menggunakan pendekatan akliyah. Nah, berbeda kalau nabi lain. Kalau Nabi Muhammad tentu ya dibuktikan dengan akliyah karena mukjizatnya masih ada. Tapi kalau nabi-nabi yang lain ya kita tidak bisa membuktikan secara akal, secara dalil akli, karena mukjizat mereka telah berlalu dengan berlalunya zaman. Sehingga mukjizat itu tidak bisa diindra, tidak bisa kita lihat. Maka pembuktian nabi-nabi lain, keberadaan nabi lain, dan juga mukjizat-mukjizat nabi yang lain itu tentu satu-satunya sumber adalah dalilnya nakli. Itu berdasarkan informasi yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Misalnya, Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah untuk membawa ajaran Tauhid itu diberi mukjizat oleh Allah ketika beliau mendakwahkan Tauhid kepada Namrud dan masyarakat ketika itu. Nabi Ibrahim kemudian mendapat perlawanan ya, pertentangan dari Raja Namrud dan juga rakyatnya ketika itu. Maka kemudian pada suatu ketika Ibrahim kemudian dihukum ya, dalam Al-Quran dikisahkan yaitu dengan cara dibakar dengan api yang begitu panas. Tapi apa yang terjadi pada Ibrahim? Nah, ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, maka Allah berfirman, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya Allah berfirman kepada api, hai api, ya, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, dinginlah kamu, ya, dinginlah kamu wahai api, dan kemudian selamatkanlah, ya, bardan wassalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Jadi meskipun faktanya ya orang-orang di situ melihat api yang begitu menjilat dengan panasnya, bahkan mereka mendekat ke api itu sudah merasa panas gitu, sehingga mereka agak menjauh. Tapi bagi Ibrahim, ya dia serasa berada dalam kulkas saja gitu. Api itu dirasakan dingin karena Allah berfirman kepada api, dinginlah kamu. Nah, semacam ini tentu kita bisa mendapatkan informasinya ya satu-satunya dari Al-Quran yang mengisahkan tentang itu. Karena faktanya kita tidak bisa melihat kejadian seperti itu. Nah, demikian pula ketika
Nabi Musa berdakwah ya, dapat pertentangan Fir'aun, kemudian Nabi Musa membelah laut gitu ya. Kemudian Fir'aun itu mengejar sampai kemudian atas kuasa Allah, maka kemudian Musa memukulkan tongkatnya, kemudian laut yang terbelah itu kemudian melibas habis Fir'aun dan pasukannya. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, fal yauma yunajjika bibadanika dan seterusnya. Pada hari ini aku selamatkan badanmu agar menjadi pembelajaran bagi umat-umat setelahmu. Dan betul, ya ternyata seluruh pasukannya Fir'aun dan kemudian termasuk kereta-keretanya itu sudah habis semua. Tapi ternyata jasadnya Fir'aun ditemukan dalam kondisi yang utuh ketika itu. Nah, ternyata Al-Quran menunjukkan kebenarannya. Al-Quran itu mukjizat Allah yang menunjukkan kebenarannya. Setelah sekian puluh tahun orang, mana ini kata Al-Quran, jasadnya Fir'aun ini diselamatkan. Tapi mana? Nah, begitu jasadnya ditemukan, sekarang teman-teman kalau mau melihat bisa ke museum di Mesir sana, ya. Jasadnya masih utuh. Nah, kata Allah itu sebagai bukti ya kebenaran imannya Musa ya ketika itu, dan kemudian menjadi bukti dan pembelajaran bagi umat-umat setelahnya. Nah, itulah dalil ya. Jadi antara nakli dengan akli itu penerapannya bisa menjadi berbeda. Baik, kita lanjutkan saudara. Berikutnya adalah istilah-istilah lain tentang akidah gitu ya. Tadi sudah kita bahas yang pertama yaitu iman. Ada beberapa istilah dari pengertian akidah atau istilah akidah itu sendiri memiliki beberapa derivatif atau turunan ya daripada pengertian akidah. Misalnya akidah bisa bermakna iman ya. Memang ada dua pendapat, iman itu sama dengan akidah, tapi ada juga ulama yang membedakan kalau akidah itu hanya bagian dari iman, bicara tentang aspek hati saja, sedangkan iman itu menyangkut aspek dalam dan luar. Aspek dalamnya berupa keyakinan, aspek luarnya berupa pengakuan lisan dan pembuktian amal. Maka tadi para ulama mendefinisikan iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Ini pendapat yang kedua. Tapi ada pendapat lain, iman itu ya sama dengan akidah. Yang kedua, selain iman, akidah itu juga dinamai dengan tauhid. Mengisahkan Allah, ajaran tauhid adalah tema sentral dari akidah dan iman. Dinamakan tauhid karena yang menjadi tema pokok dalam pembahasan tentang akidah dan iman itu adalah mengisahkan Allah. Maka disebut juga akidah itu dengan tauhid, ilmu tauhid. Yang ketiga, usuluddin. Akidah juga disebut dengan usuluddin. Bahkan kalau di UIN itu ada, zaman saya dulu kuliah ada namanya Fakultas Usuluddin. Artinya usuluddin adalah pokok-pokok agama. Jadi akidah atau iman dan tauhid itu disebut dengan usuluddin karena ajaran akidah itu merupakan pokok-pokok ajaran dari agama Islam. Yang keempat, akidah juga disebut dengan ilmu kalam. Kalam itu artinya berbicara atau pembicaraan. Dinamakan ilmu kalam karena banyak dan luasnya dialog atau perdebatan yang terjadi antara para pemikir tentang masalah-masalah akidah. Ya, ini bahkan ada bukunya sendiri ya, buku tentang ilmu kalam. Itu pendapat-pendapat. Definisi iman itu ada perbedaan pendapat. Ya, ada diskusi yang panjang di situ. Pembuktian adanya Tuhan itu juga banyak pendapat. Nah, maka karena banyaknya pendapat, banyaknya debat, banyaknya dialog, maka akidah itu juga disebut dengan ilmu kalam. Yang kelima, yang terakhir adalah akidah juga disebut dengan fiqhul akbar atau fikih besar. Ya, fikih besar. Nah, saudara sekalian, ruang lingkup akidah itu menurut ulama Hasan al-Banna ada 4 bidang ya. Ada ruang lingkup pembahasan akidah itu ada empat bidang.
Yang pertama adalah ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, dengan Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Dengan Allah, kalau Tuhannya orang Muslim ya Allah. Seperti wujudnya Allah, asma Allah, sifatullah, ya, yang wajib ada pada Allah dan lain sebagainya. Nah, itu ilahiyat. Jadi pembahasan tentang segala hal yang menyangkut ilah atau Tuhan. Yang kedua, nubuwat atau pembahasan tentang yang terkait dengan rasul-rasul Allah, kenabian, ya. Termasuk di dalamnya kitab suci, kemudian mukjizat-mukjizat dan lain sebagainya. Itu pembahasan tentang nubuwat. Yang ketiga, ruhaniyat, itu pembahasan yang terkait dengan alam roh atau metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, gitu, dan lain sebagainya. Maka nanti ketika kita bicara tentang iman, tentang akidah, tentu juga kita bahas tentang malaikat itu apa, jin itu apa, iblis, setan, ruh itu apa. Meskipun tentang ruh itu sendiri, ma utitum illa qalila, ya, pengetahuan manusia tentang ruh itu amat sangat sedikit. Yang terakhir, sam'iyat, itu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i, ya. Ya, seperti surga, neraka, alam barzah, alam akhirat, hari kiamat dan lain sebagainya. Itu adalah pembahasan tentang sam'iyat, sesuatu yang hanya bisa kita ketahui dengan sam'i, dengan mengkaji dalil-dalil nakli, ya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti surga, neraka, dan lain sebagainya. Maka itulah nanti ruang lingkup akidah. Jadi nanti kita akan bicara tentang siapa Tuhan, ya, bagaimana cara membuktikan kalau Allah itu ada, tentang Rasul, ya, kemudian mukjizatnya, kemudian tentang malaikat, ya, jin, setan, iblis, roh, ya, kemudian juga tentang surga, neraka. Nah, itu ruang lingkupnya. Nah, berikutnya, apa hubungan antara iman dengan perbuatan? Jadi, sebagaimana iman tadi yang didefinisikan oleh para ulama, yang memang didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Maka dari hadis ini, saudara, ada hubungan yang erat antara iman dan perbuatan manusia. Iman itu menjadi landasan bagi pelaksanaan perbuatan manusia, ya. Kalau imannya baik, tentu perbuatannya baik. Imannya tidak baik, ya perbuatannya tidak baik. Ada kaitan yang erat antara iman dengan perbuatan. Nah, sehingga perbuatan yang didasari oleh iman, dijiwai oleh syariat, ya, akan menimbulkan perbuatan yang terarah, ya, yang terencana, terkendali, sehingga orang itu terjaga dari perbuatan yang merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kalau orang itu terbimbing dengan iman dan imannya benar, maka dia akan memiliki perbuatan yang terarah, ya, terkontrol, terencana, terkendali, sehingga perbuatannya akan selalu membuat kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Beberapa hubungan antara iman dengan perbuatan itu banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat As-Saff, ya, nanti Anda cari, ini ayat-ayat awal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ini harus ada konsistensi, ya, ketika kita mengatakan sesuatu, memang sesuatu itu kita kerjakan, gitu, ya, karena Allah itu membenci orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak lakukan. Ayat lain misalnya, Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Surat Al-Kahfi ini surat ke-18, ya. Di mana Allah mengungkapkan ada hubungan antara akidah, yaitu iman,
dengan syariah atau amal soleh. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, jadilah mereka itu penghuni surga Firdaus. Tinggallah mereka di sana kekal dan abadi, dan mereka itu tidak ingin diganti dengan tempat yang lain. Nah, jadi di sini innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ada iman, ada amal soleh. Demikian pula dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus sholih. Jadi iman dan amal soleh itu ya dalam penjelasannya Ustadz Hadi Hidayat banyak sekali ya. Saya lupa hitungannya ada berapa tempat di mana iman dan amal soleh itu selalu digandengkan, selalu dirangkai dalam satu kalimat yang menyatu. Amanu wa amilus soleh. Ayat lain misalnya surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-97, Allah juga berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi ayat ini berikan penguatan siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan kemudian dia dalam keadaan mukmin, wa huwa mu'minun, nah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan diberi balasan kepada mereka lebih baik. Diberi kehidupan yang baik, diberi balasan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Insyaallah. Nah, berikutnya saudara, secara singkat akan saya sampaikan pengaruh iman di dalam kehidupan. Ya, nanti secara detail teman-teman bisa membaca sendiri dalam slide yang sudah saya sampaikan. Pengaruh iman dalam kehidupan yang pertama, iman itu menimbulkan rasa aman, tidak khawatir terhadap ajal ataupun datangnya kematian. Ya, karena kematian itu pasti datang dan tidak dapat dihindarkan. Allah firmankan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah Muhammad, kematian yang kamu melarikan diri daripadanya sesungguhnya akan menemui kamu juga. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Jadi orang yang iman itu tidak takut mati, tapi tidak mencari mati tentu saja ya. Nah, ini pernah dibuktikan oleh ya teman-teman yang pernah datang ke Palestina ya. Jadi saya pernah bicara langsung dengan seorang ustadz yang datang langsung ke Palestina, Ustadz Bimo ya, yang beliau ahli dongeng itu. Satu ketika Ustadz Bimo datang ke Palestina, kemudian beliau seperti biasa mengadakan pertemuan dengan anak-anak di sana, dan ketika pertemuan itu Ustadz Bimo bertanya pada anak-anak Palestina, apa yang jadi cita-cita kalian? Ada yang menyampaikan, saya cita-citanya pengen jadi pemain bola. Jadi kata Ustadz Bimo itu ada beberapa, salah satunya ada anak perempuan yang menunjukkan jarinya, saya pengen jadi pemain bola. Gitu. Kemudian, apalagi cita-cita kalian? Ya, ada lagi yang sebagian pengen jadi dokter, ya, nanti pengen mengobati orang-orang yang menjadi korban kejahatan dari Zionis Israel. Nah, kemudian Ustadz Bimo di akhir pertanyaannya atau di pertanyaan terakhirnya bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang ingin menjadi syuhada? Wow.
Maka kalau tadi ditanya cita-cita mereka jadi apa, itu hanya sebagian yang berdiri, hanya sebagian yang mengacungkan tangan. Begitu Ustadz Bima bertanya siapa di antara kalian ingin menjadi syuhada, maka seluruh anak yang ada di situ berdiri semua, kemudian mereka mengacungkan tangan mereka semua. Saya, kami ini semua ingin menjadi syuhada. Jadi mati syahid kira-kira begitu. Jadi mereka tidak takut dengan kematian. Maka kita lihat ya, karena keimanan yang begitu kuat yang sudah ditanamkan oleh orang-orang tua mereka, kita lihat di Palestina sering terjadi perlawanan terhadap pasukan Zionis Israel yang bersenjata lengkap, itu dilawan oleh anak-anak dengan ketapel ya, dengan lemparan batu. Meskipun di depan mereka ada ada tank yang begitu kuat, tapi mereka tidak takut. Nah, itu fakta tentang bagaimana iman itu menimbulkan rasa aman di dalam hatinya ya, tidak khawatir akan datangnya kematian. Yang kedua, iman itu menimbulkan pengharapan ya. Pengharapan ya, suatu yang mendorong dan membukakan hati manusia untuk bekerja, untuk bisa mewujudkan harapan-harapan itu. Pengharapan menjadikan orang memiliki semangat perjuangan, menunaikan kewajiban. Ya, maka iman itu pun juga menimbulkan pengharapan. Ketika iman itu mengharapkan kebaikan di akhirat kelak, mengharapkan mendapatkan surganya, maka mendorong kita untuk senantiasa ya berjuang mendapat kebahagiaan akhirat itu dengan cara ya melakukan berbagai amal soleh. Dan itu juga tidak ringan. Ya, sholat, ya toh, menunaikan zakat, ya menunaikan amal soleh yang lain itu juga membutuhkan dorongan dan semangat. Nah, itu akan tetap menyala dalam diri kita ketika iman kita itu senantiasa mendorong ya adanya pengharapan-pengharapan akan kebaikan kita di kehidupan akhirat. Yang ketiga, iman itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Yang keempat, orang yang beriman akan memperkenankan panggilan fitrah ya pada dirinya, sehingga orang yang beriman itu akan merasakan kebahagiaan apabila fitrahnya yang ingin kenal dengan kholiknya, penciptanya, ingin kenal dengan dirinya, ya itu akan bisa dia buka pintu hatinya. Sehingga orang beriman itu pasti akan memberikan kelapangan dada untuk bisa menerima kebenaran, ya, untuk bisa mengenal Tuhannya. Karena fitrah manusia itu hanifah kan, hanifah itu artinya lurus, senang dengan kebaikan, ya, dia akan senantiasa mencari tahu siapa Tuhannya, sehingga dia akan mengenal siapa Tuhannya, dia kenal dirinya sendiri. Nah, kalau orang sudah bisa begitu, maka dia akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam kehidupan. Maka iman itu akan membuat orang mampu untuk membuka diri, ya, menjalani kehidupan sesuai dengan fitrahnya. Yang kenal akan Tuhannya, kenal akan dirinya. Yang kelima, orang beriman mengetahui kejadian alam semesta. Ya, dia akan selalu mengkaji, karena orang yang beriman itu akan senantiasa merenungkan terhadap ciptaan Allah, langit, bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Yang keenam, orang beriman bebas dari keraguan-raguan tadi, ya, karena iman itu harus bulat, kokoh, kuat, tidak boleh dicampur dengan keraguan-raguan. Ketujuh, orang beriman akan ditampakkan tujuan dan jalan yang akan ditempuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedelapan, cahaya keimanan dan keyakinan itu menyebabkan perasaan orang itu beriman menjadi terbuka dan lapang. Tadi sudah saya sebut ya. Ya, wa famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Yang kesembilan, orang beriman merasa dirinya dekat dengan Allah. Yang kesepuluh, orang yang beriman merasa hidup ya dan bersahabat dengan Nabi dan orang-orang baik ya, dari segenap umat dan segala zaman. Ya, jadi bahkan ini kita mintakan setiap kita sholat, ihdinas syiratal mustaqim,
tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu? Ya, dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, wa may yuti'illah war rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Siapa mereka yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Yaitu orang-orang para nabi, ya, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang benar, kemudian orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Ya. Maka sebetulnya tiap hari kita ini minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Nah, itu ada 10 lah pengaruh keimanan di dalam kehidupan. Silakan nanti secara detail teman-teman kaji kembali. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita waspadai terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan rontoknya keimanan, luluhnya keimanan. Ya, yang pertama, ya, karena manusia terlalu mengagungkan kemampuan akal, ya, terlalu mengagungkan kemampuan akal. Ya. Kemudian yang kedua, manusia kurang menggunakan akal. Jadi kalau tadi mengagungkan akal, itu bisa menyebabkan imannya runtuh, ya, karena Tuhannya diganti dengan akalnya. Atau yang kedua, manusia kurang menggunakan akal, sehingga mudah dikelabuhi, mudah dibohongi oleh kekuatan-kekuatan yang semu, yang menjerumuskan ke dalam tahayul-tahayul, mistis-mistis gitu. Ya, karena akalnya ya tidak digunakan dengan baik. Yang ketiga, manusia terlalu membesar-besarkan kehidupan duniawi sehingga lalai terhadap kehidupan akhirat. Ya, padahal kita bicara iman, bicara akidah itu tidak saja menyangkut kehidupan kita di dunia, tetapi kita bicara kehidupan akhirat, kita bicara hari kiamat, apa yang terjadi setelah itu. Nah, itu menyangkut kehidupan kita di alam akhirat. Ya, karena terlalu membesarkan kehidupan dunia sehingga dia lupa dengan akhirat. Yang keempat, yang menyebabkan runtuhnya keimanan seseorang, terlalu mengejar kehidupan materi sehingga lupa dengan kehidupan spiritual. Dan yang kelima, ya, manusia memiliki kemampuan menciptakan simbol-simbol, ya, yang menganggapnya sebagai kemajuan. Contohnya, ya, perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, munculnya berbagai perangkat-perangkat teknologi yang canggih, ya, itu bisa menjadikan orang-orang itu lebih condong kepada simbol-simbol duniawi, ya, karena itu menganggapnya ya sebagai penanda zaman gitu, ya, sehingga melupakan keimanannya karena mengagungkan simbol-simbol yang ada karena kemajuan teknologi. Nah, maka banyak pendapat para tokoh, para ulama, kehadiran teknologi yang begitu masif di sekeliling kita barangkali itu perlu diwaspadai karena bisa melemahkan iman. Ya, paling tidak amal kita bisa jadi terganggu karena kita terlalu terpaut dengan simbol-simbol kemajuan teknologi. HP misalnya, bagaimana kita merasakan HP sekarang menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita. Sehingga bisa jadi kalau kita terlalu terpaut dengan HP, dengan smartphone ini, maka amal-amal ibadah kita itu bisa menjadi terganggu, ya. Porsinya menjadi terkurangi karena kita sibuk dengan simbol-simbol kemajuan peradaban teknologi. Nah, itulah 5 hal. Nah, sedangkan penguatnya, sikap selalu memperbarui syahadat, ya, sehingga terjaga dari perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Sikap tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang cepat berubah, ya, tidak terpengaruh dengan budaya instan. Kemudian sikap asik dalam beribadah, kita selalu mengkondisikan ibadah kita itu, ya, waktu yang kita tunggu-tunggu, ya. Sehingga ketika kita sedang ibadah itu kita curahkan segala daya upaya kita untuk berkomunikasi dengan Allah.
Sehingga ibadah itu menjadi asik, mengasihkan, bukan sesuatu yang membosankan gitu. Nah, ini perlu kita upayakan ya. Jadi kalau kita sholat itu merasa hati kita menjadi tenang, istirahat kita, batin kita adukan segala sesuatunya kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Nah, yang keempat, bersikap hati-hati dalam ibadah dan rasa kekhawatiran bahwa nilai ibadahnya masih jauh dari sempurna. Ya. Al-khawf, warroja, ya, itu harus selalu kita kedepankan. Yang kelima, sikap tawakal dan tidak menenggelamkan pertimbangan akal. Tawakal, tetapi juga akalnya digunakan, sehingga tidak terpuruk dalam sikap yang fatalistik. Ya, jadi ketika pandemi seperti ini, kita harus betul-betul mengokohkan keimanan kita, tetapi jangan lupa menggunakan akal juga. Tidak boleh kita bersikap fatalistik. Alah, tidak pakai masker yang tidak apa-apa. Kalau Allah mengendaki mati kan ya mati, kalau tidak ya tidak. Ya tidak boleh begitu. Tapi tetap kita mempertimbangkan akal, menggunakan akal kita, mendengarkan pendapat-pendapat para ahli bahwa pandemi ini ya penularannya bisa salah satunya adalah lewat kontak dengan orang lain. Maka cara menangkalnya ya kita pakai masker, kita menjaga jarak dan sebagainya. Tawakal kita serahkan kepada Allah, tapi juga menggunakan pertimbangan akal. Yang keenam, sikap menyadari ya, kelemahan dirinya sebagai manusia, terutama ketika berkaitan dengan hawa nafsu, sehingga senantiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada video yang pendek ya terkait dengan sikap-sikap yang terlalu mendewakan akal. Sudah habis ya. Videonya berarti tidak disampaikan. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, saudara sekalian, saya kira itu terkait dengan akidah ini. Memang slide-nya sangat banyak. Mudah-mudahan nanti bisa dikaji lagi oleh teman-teman sehingga bisa lebih paham ya apa itu akidah, apa itu iman, kemudian pengaruh keimanan dalam kehidupan dan tema-tema lain di dalam pembahasan kita tentang akidah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas atensinya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.